baru Boleh di ngomong spill ya? namanya nggak usah sih, Oh. tapi ya gitu. Jadi Itu dari maksudnya dari Lampung sendiri atau emang dari kota yang kita atau emang label besar? biasa di Jakarta emang label major, Heeh. label major dari badan hukumnya juga label major, tapi karena kita baru running sebulan ini. Yang di sini di Bandar Lampung. Enggak ada di Bandar Lampung, jadi Oh memang berarti lo ini, Jakarta. lo di sini sebagai apa nih? Ini sebagai kreatif tim. Lo lo apa namanya, kerja ke sana juga atau menarik sih ini? Kata gue belum ngobrolin ini, jadi ya jadi Penasaran. ya penasaran menarik. Apa ya? Lo kerja balik-balik ke sana kemari atau? Harusnya segitu, cuman Tapi karena PPKM ya. harusnya itu tuh awal Juli itu udah berangkat. PPKM ntar Agustus berangkat ke sana gitu. Cuman kalau sekarang sih masih di tahap research, terus planning strategi, terus ya gitu. Jadi tugas lu sebenarnya adalah Kreatif tim. Kreatif tim itu tugasnya yang mana outputnya adalah konten. Konten gimmick kah atau video klip kah nanti, ataupun kayak to-do list yang dilakuin sama talentnya. oh berarti gini nih. Coba ya, gua ambil ini. Misalnya talentnya adalah orang ini nih. Nah, itu tuh lu harus cariin kerjaan orang ini istilahnya. Untuk dalam hal Itu manajer. Oh, Itu manajer. nah lu berarti sebagai orang yang cuma ngegimikin orang-orang ini. Ngegimikin sebenarnya itu juga sih, karena kan kita tugasnya nge-approach juga. Jadi coba dong ini main di sini itu juga termasuk sih, karena kan kita kan masih pemula nih, jadi semua ngerangkap kan. Tugasnya itu kalau job desk gue sendiri outputnya pasti konten sama kegiatan. Terus yang dilakuin ya research, kira-kira apa nih yang relevan sama audiens, terus strateginya, plannya, terus nanti eksekusinya, monitoring tuh. Jadi sesuai sama plan nggak sih? Kita buat video klip nih, misalkan moodboardnya pengen yang sedih, terus gimana, kita pun monitoring. Kayaknya ini nggak sesuai sama plan nih, gitu. Yeah. Harus sesuai. Terus nanti di endingnya itu tuh developing. Oke, lanjut lagi ya. Sorry tadi kepotong karena ada masalah teknis. Jadi tadi sampai mana ya? Sampai sistem kerjanya. Itu pokoknya dia semacam ada post production, productionnya, eksekusinya sama pre-production, post sama productionnya post. Pre itu sebelumnya itu sebelumnya itu yang bagian berat si kreatif timnya kerja, karena harus memikirkan semua idenya. Nah kalau produksi itu kan ada tim visual, itu semua monitoring, ya cuma ngawasin aja lah ya. Kalau misalnya memang kurang tim, kita jadi direkturnya. Bagus juga lah. Ataupun kalau misalkan kurang tim juga, direktur dalam hal konsep kan, ya direktur produksi lah. Terus kalau misalkan kurang ya gitu jadi co-eksekutor, ya megang kamera, ya megang apa. Terus yang post productionnya developing tadi, bener-bener gimana caranya sama review ini. Orang. Setelah dikembangin kok kayaknya konten ini enggak ini ya, enggak worth it ya, enggak rame ya. Iya. Apa nih, apakah isinya atau kalau memang jenis kontennya jelek gitu. Itu deh. Merah putih ya guys. Sebelumnya kita udah stop ya, enggak sih, bohong. Halo Satgas Covid. Ini ada orang menyelinap. Enggak, kita udah sama alumni. Ya, udah selesai lah ya. Nah, apa ya tadi mau ngomongin apa sih? Ini, gue tertarik banget soal ini, yang ini tadi, lu sebagai kreatif ini. Nah, itu tuh apa lu cuma bener-bener ke talentnya aja atau lu ngelihat yang lainnya juga gitu? Misalnya kayak lu ke apa namanya, manajemen talent lain gitu, untuk wah kayaknya ini keren nih, bisa gue contoh, atau kayak gitu atau
lu cuma fokus yang ada di dalam aja gitu. Itu kan termasuk ini kan research kan, kayak ngeliat yang lain kayak bagus nih buat yuk, nah itu tugas gua gitu. Berarti ya lu nggak cuma fokus ke ini ya, yang apa, ayo ini misalnya digimikin ini, ada nggak sih kayak misalnya, berarti yang ini misalnya kayak dulu kan banyak sih yang digimikin, ayo lu pacaran sama ini biar lu ikut naik ya. Itu termasuk ini, termasuk konsep ke arah situ, tapi lu nggak bakal ke arah situ. Itu termasuk konsep, sebenarnya konsep marketing itu bisa sih, bisa gimmick, itu termasuk gimmick sih. Iya, tapi lu nggak ke arah situ Kayaknya untuk sekarang. Jadi sebenarnya gini sih, untuk naikin talent baru nih ya, itu tuh cara yang bisa naikin itu cuma dua, tiga menurut gua. Karyanya bagus dan punya distribusi yang bagus, ya. Atau gimmick itu tuh kontroversi, itu cepat naiknya, atau kolaborasi. Nah itu bisa bikin orang yang gak dikenal jadi dikenal tuh begitu. Contoh yang pertama tadi apa? Karyanya bagus. Karyanya bagus. Kalau misalnya karyanya bagus terus distribusinya bagus, yang mana uangnya harus bagus juga, ya. Itu pasti gampang. Maksudnya ya money talks. Di saat punya duit ya apa aja bisa gitu. Berarti kalau misalnya ada orang nih karyanya bagus, misalnya penyanyi tuh, suaranya bagus, semua dalam hal bagus, tapi kalau moneternya nggak bagus ya nggak bisa diterima di Indonesia dan lain sebagainya. Makanya banyak penyanyi kayak nggak bisa nih diterima di Indonesia. Sebenarnya bukan kesalahan penyanyinya dan kesalahan pendengarnya, termasuk berarti kesalahan orang yang nggak bisa nge-publishnya. Iya, termasuk itu. Semua tuh banyak aspek. Rilis lagunya timeline-nya pas nggak sih sama momen yang lagi sekarang misalnya gitu. Itu juga termasuk tuh. Terus kayak lagu itu tuh segmentasinya kemana sih sebenarnya? Kalau misalkan lagu yang anak muda nih ya, Gen Z nih, tapi nanti pas promosinya itu arahnya ke millennials yang di atasnya, yang lebih tua, yang nggak sesuai goals dong. Kan arahnya kan mau anak-anak remaja gitu. Gitu bisa jadi tuh, karena kan itu tuh pentingnya research tadi. Jadi itu tuh pengen segmentasinya mau kemana sih gitu. Misalkan kita mau anak muda nih, apa sih yang disukai sama anak muda, yang relevan sama anak muda apa sih, itu kan masuk bentuk promosi juga. Gitu. Anak muda sekarang tuh hobinya tuh lihat story, oke kita naikin Instagram Ads misalkan. Misalkan segmentasi kita mau yang middle nih, 25-30an. Itu lagi hobi apa sih? Ternyata mereka lagi hobi Facebook ataupun YouTube. Itu Facebook Ads gitu. Misalkan contoh kecil gitu. Nah yang kedua tadi kan ada 3 kan tadi. Yang kedua gimmick. Nah gimmick itu yang gimmick ya kayak misalkan bisa aja ngeropik buat video klip, terus gimmicknya adalah itu kan termasuk partnership ya, bisa dibilang kalau misalnya sama artis kan. Gimmicknya Roti pacaran sama Anya Geraldine ya 3 bulan. Itu kan duit tuh selama 3 bulan kan. Itu kan duit tuh selama 3 bulan. Tapi masalahnya begini, di saat lo dikenal bareng sama Anya, otomatis kan lo masuk ke segmentasinya Anya. Relevan nggak sih sama segmentasi plan lo? Nah terus biasanya konten kontroversi itu kan fluktuatif, cepat naiknya nih. Pasarnya Anya baru, ini siapa nih gitu. Langsung di ini, apalagi Anya setelah putus udah. Nah terus gimmick itu relevan nggak sih? Lu sebagai apa nih pengen diangkatnya? Aktor kah, penyanyi kah gitu. Misalkan lu gimmicknya sama KKI. Enggak, gini. Gimmicknya misalkan sama siapa ya? Pelawak ya. Ini Kiki Saputri misalkan ya. Relevan nggak sih? Lu itu kan ini kan masalah long term kan, masalah jangka panjang. Lu tuh pengen jangka panjang tuh dikenal sebagai apa? Penyanyi atau gimmickers ya? Atau aktor kah gitu. Di saat nanti udah di ending nih, lu udah jadi penyanyi, lu tersinggung nggak kalau misalnya tiba-tiba disinggung kalau masa lu lalu mantannya Kiki ya? Gitu. Nah itu yang buat lu nyaman atau enggak? Berarti tergantung talentnya, pengen nggak digituin. Yang talent lu tadi kan 3 ya? Itu penyanyi semua atau emang ada yang bukan penyanyi? Penyanyi semua. Emang
ini talentnya khusus penyanyi atau penyanyi penyanyi label musik. oh Penyanyi yang dua, yang satu itu yang udah banyak lagu Spotify semua ada, tapi dia band. Nah di sini kita solonya gitu. Oh solo untuk vokalisnya aja. Nah yang ketiga tadi kan ada sih kolaborasi. Nah kolaborasi contohnya nih kayak gimana nih? Kenapa kolaborasi bisa? Ya kayak kita masuk ke channel orang untuk promosi aja. Kolaborasi itu kan dua pihak ya, Iya. ataupun lebih ya. Di saat lo pengen memperkenalkan diri lo dengan sehat misalkan ya, bisa dengan kolaborasi salah satunya. Kenapa kolaborasi? Setiap orang yang pengen lo ajak collab, lo kan punya masanya masing-masing. Nah, di situ lo bisa nyuri masa mereka. Oh. Berarti misalnya yang lagi naik siapa? Oke, gue ke tempat ini. Oke. Berarti itu nggak semua orang bisa ditumpangin buat pansos ya? Kan itu istilahnya pansos kan pasti. Iya. Nggak semua. Lagi-lagi relevan nggak sama lo, inline nggak sama plannya. Gitu. Berarti bener-bener yang harus semuanya tertata rapi. Kedepannya project berarti cuma ngurusin 3 talent aja, atau sebenarnya yang lu misalnya yang bener-bener nyari talent itu kan orang yang ada di atas lu kan. Nah itu tuh sekarang lu lagi fokus ke 3 ini atau sekarang lagi ngasihin fokus 3, kita bikin timeline-nya ini sebulan nih 3 itu banyak loh sebenarnya ya kayak yang lu bilang tadi kan ini di luarnya di luar frame kayaknya tadi belum double nih. Nah yang lu bilang mau bikin video klip, nah itu kayak mana? Nah misalnya gini, kita misalkan let's say ini semua udah siap lagunya ya, semua 3 tema udah siap lagunya. Sebelum merilis kan harus pemanasan dulu sih. Nah misalnya kita buat plan selama sebulan nih 3 talent, oke, A, B sama C misalkan namanya. A, B sama C ini setiap bulan itu harus punya misalkan 9 cover, video cover di YouTube secara proper. Terus misalkan harus upload cover di TikTok setiap hari. Nah terus juga harus konten gimmick minimal sebulan itu tuh 3 misalkan. Itu kan harus tertata rapi nih. Yang mana lu tuh semuanya harus kena. Berarti kalau misalnya total satu orang itu mesti ada 9 cover, terus plus 3 gimmick. Berarti kan ada 9 tambah 3 12 kali 3 berapa? 12 kali 3 udah 36. Berarti sebulan tuh ngurusin 36 video. Konsepnya mau gimana sih? Dengan misalnya collab dengan orang ini. Terus mau lagu apa nih yang lagi relevan sekarang? Terus ambience si backgroundnya mau gimana nih? Kan beda-beda kan? Iya. Nah gitu. Itu. Nah, berarti 36 kali eksekusi ngambil gambar. Itu aja padahal cuma 3 talent ya. Plus ngurusin insight Instagramnya. Kok lu sekarang lu insight Instagram lu turun, kenapa sih nih? Bisa jadi lagu yang di cover adalah bukan lagu-lagu yang lagi naik. Gitu. Bisa jadi ataupun kayak ini lu kebanyakan selfie orang juga bosan gitu. Itu salah satunya gitu. Sedetail itu ya? Detail itu. Tergantung kontak di awal, lu pengen sosmed lu diurusin atau enggak. Kalau sosmednya diurusin Semua konten dia masuk ke dalam timeline, masuk ke dalam istilahnya itu project lah. Kalau enggak mau diurusin harus tetap ada namanya kontak kan harus terikat tuh. Iya. Misalkan nama talentnya bintang lu setiap 2 hari sekali upload cover ya, terserah lu mau lagu apa. Iya. Yang penting upload cover karena itu kan untuk rangkaian si promosi dia kan. Iya. Sorry guys, ada motor. Ya. Oke, lanjut. Nah, yang bikin gue menarik adalah itu kan ada 3 talent. Gue nggak tahu sih yang manajemen talent yang banyak banget. Ini aja ada 3 talent. Ada yang dianak emaskan dan ada yang ketinggalan nggak sih? Ada. Pasti ya. Kenapa menurut gue kenapa bisa kayak gitu? Ditinggalkan nggak ada? Bukan ditinggalkan, lebih kependem lah istilahnya. Gara-gara ada yang lebih naik. Nah, menurut itu gara-gara apa? Apa emang
dari dasar orangnya yang emang kurang mau berkarya atau emang gimana? Kalau menurutku itu tergantung sama labelnya, cari cuan kah atau cari karya. Gitu. Kalau misalnya cari cuan, kayaknya lagi rame ini Agnes ya. Gitu. Agnes lah kita kejar. Itu kan di SNM, di Star Media kan. Iya. Star Media kan begitu. Nggak begitu sih, maksudnya contohnya. Bukan contohnya sih, misalkan in case. Gitu. Iya. Nah berarti nggak kalau di manajemen lu sekarang yang lagi di push ya ada satu orang yang lagi di push gitu. Sedangkan yang dua ya udah konten biasa aja gitu. Karena kan setiap talent kan punya starting point yang beda-beda. Ada yang followersnya udah banyak, ada yang masih 1.000 2.000, ada yang masih 300 gitu. Nah, itu kan beda sih treatmentnya. Di saat orang yang punya masa sendiri, apa nih kira-kira yang di masa yang misalnya followersnya 10.000 ya. Dan 10.000 itu banyak sebenarnya. Kalau banyak banget sumpah. Dijajarin di lapangan kan penuh kan. 10.000 ini nih sukanya lu ngapain sih gitu. Itu yang diterusin. Nah, itu tuh yang udah punya masa sendiri udah gampang. Kira-kira apa ya bahasanya itu? Personality itu branding. Personal branding itu tuh udah ketemu gitu. Berarti ini nih yang gua pegang. Ini nih yang kita terusin, ya kita dalam kulik lagi gitu. Yang belum itu repot. Berarti ya emang harus dari talentnya sendiri yang ini ya, yang benar-benar berjuang juga, nggak cuma minta diurusin. Benar. Nah itu gua belum tahu sistemnya emang. Itu emang dari manajemen talent yang nyari talent, oke gua ambil atau emang ada orang-orang yang ngajuin diri ke manajemen talent? Sejauh ini lu tahu? Sejauh ini ada orang yang emang benar-benar ngajuin. Ada dong. Ini dari zaman dulu demo. Ya, iya sih. Kita buat band, kita punya demo, punya lagu, masukin kan? Iya. Enggak gitu. Dari zaman dulu. Cuman kalau sekarang masih handpick, masih fun fact gue udah ngasih nama satuan PSM. Udah gue kasih lihat. Sama Pak Bos. Enggak, maksud gue tunggu aja siapa yang bakal naik ya. Iya. Gue udah kasih lihat nih. Ini Pak, kata gue. Ini ada anak PSM. Dia tahu anak PSM. Iya. Fun fact gue disuruh nyanyi semua. Oke, silakan Anda penasaran. Ini Pak. Nanti di balik layar aja ya. Iya. Terus kayak gue juga penasaran. Suaranya satu talent tuh bilang gini, suaranya bagus natural. Iya. Terus gitu deh. Tanpa ada gue penasaran, gue pengen cepat-cepat mengakhirin yang gue tanya. Nah jadi bagi teman-teman gue yang masih ada di PSM ataupun yang sudah selesai selain masa baktinya, jangan ragu untuk berkarya, ada orang yang siap ngambil. Nggak sih, yang paling penting kalau emang lo serius pasti ya ada aja. Iya, ada aja sih. Jalannya tuh ada aja. Iya, yang penting kalau gua mah yang penting buat aja dulu gitu loh. Buat aja dulu. Kita nggak tahu rezeki dari mana. Kita juga nggak tahu istilahnya jalan Tuhan yang dikasih dari mana. Yang penting kita ya udah berusaha aja gitu. Ini kayak anak satu nama yang gua kasih ini. Iya. Emang dia tahu dia bakal di hire gitu. Kan enggak. Iya. Tiba-tiba pasti kaget kan. Nih, gitu. Tapi lu udah ngehubungin dia? Belum. Tapi sesimpel kayak dia buat Instagram terus gue kasih emot apa gitu. Kepedean semua. Tiba-tiba ntar nggak kaget kalau bisa gue hubungin karena kan udah pernah. Komunikasinya udah terjadi. Oke. Gue penasaran aja. Gue penasaran. Nah, kayaknya udah banyak yang lu kasih deh. Gue ngerasa kayak gue bener-bener yang ini deh. Gue bener-bener diajarin sesuatu hal yang baru gue dengar gitu, karena gue nggak pernah ada di lingkungan itu. Menurut gue sesuatu hal yang bagus sih itu. Ini yang nggak nonton ini nyesel, nanti mau ditulis apa thumbnailnya. Tapi ini juga maksudnya ini kan ini baru titik awal kan, dan ini pun struktur di manajemennya pun di istilahnya karyawan itu pun belum selengkap dan masif yang label-label gede kan. Iya. Nah, itu sih ya semoga aja deh, karena jadi proyek kedepannya ada yang buat narik anak ini juga si anak PSM tadi. Kalau bos gua setuju, oke.
berarti aduh, mulut gue udah nggak tahan untuk mancing. Berarti apa namanya ya, kalau istilahnya nanti bakal dibawa, kan itu kan di Jakarta kan, nah anaknya ini bakal dibawa ke Jakarta atau tetap dengan istilahnya dia ngonten di sini dengan yang kata lo misalnya cover segini dengan jadwal kayak gini gini gini, kalau misalnya ya, kalau misalnya bener-bener diambil gitu kan, bakal dibawa ke sana atau emang bakal di sini? Yang pasti bakal ke sana ya, Tergantung planning. Yang kalau ke sana udah pasti, cuman kan mana tapak tangannya tergantung planning. dan tergantung dianya mau enggak. Kalau misalnya nggak mau sih ya enggak. Yang lucunya udah ditawarin nggak mau. Ya kalau misalkan jadi kan 4 nih misalkan, bulan ini nih fokus ke distribusi lagunya si B misalkan. Iya, yang lagi mau bener-bener di push naik tadi kan. Nah ini kan otomatis kan yang D ini kan yang anak SM ini kan harus tetap jalan. Iya. Ya sesimpel dia personal branding di Instagram aja dulu gitu. Okay. Tapi naikin follower lah. Di store, ayo mana sebulan 20 kali cover ya gitu. Story misalkan gitu. Udah lah, kayaknya cukup. Makasih dah, udah banyak yang dikasih ke gua, ke yang nonton. Seenggaknya buat adik-adik gua dan teman-teman gua yang pengen berkarya di bidang musik, ada orang yang ini istilahnya udah ada di bidang itu dan siap, walaupun nggak narik lu sebagai talentnya, tapi seenggaknya ngasih tahu jalannya kayak gini loh, kayak gini. Semoga juga lama di sini ya. Amin. Ya jangan gitu, Ge. Omongan doa. Yeah. Langgeng guys. Harus seenggaknya gua punya orang yang inilah ada di bidang itu, jadi gua kalau tanya apapun tuh oke, gua bakal tanya ke sini. Oke, terima kasih Abdal. Sampai jumpa di tamu otentik selanjutnya. Assalamualaikum.